Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Pak Bayu, kita dari teman-teman mahasiswa Unsera jurusan Ilmu Komunikasi, tepatnya ingin komunikasi semester 5, tepatnya ingin menggarap tugas kami dalam mata kuliah komunikasi politik. Perkenalkan, nama saya Isaini Ashifa. Nama saya Keisha Priyanti. Nama saya Anissa Safitri. Nama saya Bermadian Rustian. Alhamdulillah ya. Bapaknya dulu perkenalan. Bapaknya. Pertama saya juga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa bersyukur bisa bersilaturahmi pada hari ini dalam rangka tadi yang disampaikan oleh Siva ya. Siva yang mewakili teman-teman mahasiswa Unsera ya. Jurusan apa tadi? Ilmu komunikasi semester 5 ya. Berarti tinggal satu langkah lagi, satu semester lagi ya. Jangan lama-lama nih. Alhamdulillah saya Bayu Panatagama, SPD MM. Kebetulan saya salah satu unsur tim sukses pasangan wali kota dan wakil wali kota Robinsar Fajar Hadi Prabowo. Yang alhamdulillah bersyukur dalam pilkada kemarin terpilih dengan suara terbanyak, dan hari yang kemarin barusan saja tuh tanggal 10 kemarin telah disahkan oleh KPU sebagai penetapan pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih sebagai salah satu unsur di dalam panitia tim sukses itu. Saya di bidang bagaimana pemenangan unsur-unsur disabilitas dan masyarakat umum, masyarakat yang luas gitu. Dan alhamdulillah ini di rumah saya, mohon maaf ini ada balon-balon gitu. Terima kasih, silakan mungkin ada yang kita bisa diskusikan, kita obrolkan bersama ya. Monggo silakan. Mau tahu gimana sih strategi kampanyenya yang dilakukan oleh tim sukses dalam mendukung yang sudah disahkan Pak Robinsar dan Fajar. Oke, baik. Seperti Cilegon sendiri ada 3 kepala daerah, calon kepala daerah. Ada Pak Heldi Agustian dananya ya. Kemudian ada Pak Isun, Isra Mi'raj dan Uyun, dan ada pasangan nomor 1 Robinsar dan Fajar Hadi Prabowo. Dan dari 3 kandidat ini tidak terjadi 2 putaran, alhamdulillah 1 putaran saja. Kita memenangkan di titik 50,60 sekian persen. Itu sudah melampaui daripada di bawah 50%. Sesuai dengan apa yang tadi dipertanyakan, bagaimana sehingga pasangan Robinsar Fajar ini mendapat kesuksesan? Diawali dengan kajian analisis yang komprehensif, menjalin komunikasi partai, karena harus ada partai pengusung dan partai pendukung. Partai pengusungnya ada PDIP, ada Golkar, ada Demokrat, dan partai pendukungnya ada Partai Umat, ada partai yang lainnya, sehingga partai-partai yang berkoalisi ini berbicara berembuk. Dari Partai Golkar memunculkan nama Robinsar. Nah, dalam kurun waktu sudah ditetapkan oleh DPD Golkar Kota Cilegon, mendapat restu dari PP Golkar Pusat, dan semua partai sama polanya seperti itu, dan semua partai pendukung pasangan Robinsar Fajar ini mendapatkan rekomendasi dari DPP masing-masing partai. Dalam waktu 3 bulan salah satu partai pendukung yaitu P3 menyampaikan usulan bagaimana kalau Fajar Hadi Prabowo. Fajar Hadi Prabowo diusung oleh partai P3K dan partai yang lain amin gitu ya, mendukung. Terjadilah satu chemistry itu antara Robinsar dengan Fajar Hadi Prabowo. Karena partai-partai kan berbeda baju. Bagaimana nih dari partai ini maunya apa? Pak Robinsar Fajar ini ternyata sangat demokratis, tidak egoistis, dan masih muda. Dia meminta dari partai-partai apa usulannya, yang kemudian dipakai, dirumuskan bersama, jadilah sebuah paket janji politik. 10 janji politik dan 17 uraiannya gitu. Kemudian inilah dibawa pada saat kampanye gitu. Saat kampanye disosialisasikan dalam rangka mencari dukungan masyarakat. Bagaimanapun juga itu harus dilakukan. Kampanye selesai, ternyata kerja kami tidak sia-sia. Saat pemilihan umum terjadi, kita menang. Proses komunikasi politik apa saja yang dilakukan Pak Robinsar sama Pak Fajar selama kampanye kemarin berlangsung? Untuk menyamakan antara satu partai dengan partai yang lain. Ini tidak satu kali pertemuan, bukan satu kali sosialisasi, silaturahmi. Karena partai ini ternyata banyak pertimbangan-pertimbangan.
untuk mengusung yang namanya Robinsyar, yang namanya Fajar, yang gening, ada tarik menarik, ada uji kelayakan, sebatas sejauh mana pengalaman, sejauh mana pendidikan, sampai rekam jejaknya, menyamakan persepsi antara satu partai dengan partai yang lain, itu membutuhkan energi dan waktu yang panjang. Partai yang mengusung Robinsyar adalah Golkar, yang mengusung Fajar Hadi Prabowo P3. Tapi ada partai pendukung lain nih, PDIP dan yang lain, termasuk partai-partai non-parlemen. Harus mengkaji masing-masing partai dulu. Kalau sudah dibahas, sudah dianalisis, diskusikan, rekomendasi ke wilayah dulu, ke Banten, kemudian ke pusat. Dan itu ternyata tidak mudah. Masing-masing partai tim tersendiri. Kalau sudah mengkerucut, mengkristal, nah kemudian dibawalah kepada sebuah pertemuan besar partai koalisi itu. Bagaimana untuk menyamakan visi dan misinya itu? Dari apa yang ada di Robinsyar dan Fajar ini, diambil benang merahnya. Apa partai PDIP sepakat nggak nih? Orangnya kayak gini nih, masih muda nih. Kemudian pengalamannya ini, track recordnya ini dan sebagainya. Karena masing-masing partai punya platform namanya. Nah inilah yang kemudian menjadi nilai tambah Robinsyar dan Fajar. Ternyata transaksional itu tidak terjadi, tidak jual beli gitu, jual beli tidak. Nah inilah yang bagus. Makanya kayak Partai Umat, selama visi misinya pada sosok calon itu klik, kami dukung. Tapi kalau tidak klik, misalnya kami membaca track recordnya, misalnya Pak Robinsyar misalnya, ya jelek dalam masalah apa gitu ya, pernah kasus hukum dan sebagainya, kita juga pertimbangannya lain. Mereka secara internal membahas dulu terkait bagaimana track recordnya, pengalamannya dan sebagainya, baru kemudian diputuskan. Gitu tadi. Jadi tidak semudah apa yang kita bayangkan komunikasi itu. Berbicara komunikasi, jangankan tanggapan masyarakat ya, tanggapan antara satu partai dengan partai yang lain itu terjadi bentrok. Kami tidak sekali jadi itu pertemuan lagi untuk mengkomunikasikan. Disinilah pentingnya manajemen komunikasi. Jadi Anda sebagai mahasiswi ini nanti lulus harus berperan tuh. Jadi ketajaman komunikasi politik membawa trust gitu, membawa kepercayaan. Kalau satu partai komunikasinya lemah, misalnya komunikasinya ya apa adanya aja lah, salah-salah, tidak dibarengi dengan disiplin ilmu, ya ruwet. Gitu loh, kira-kira begitu. Nah, jadi intinya pertanyaan tadi adalah komunikasi dibangun masing-masing partai yang berbeda ini membutuhkan satu energi dan pengetahuan analisis yang kuat. Gitu. Jadi tidak mudah. Tapi memang walaupun panjang, tidak mudah kita lakukan dan akhirnya berhasil. Komunikasi itu penyampaian maksud dari komunikan kepada komunikator kepada komunikan. Ini kan harus efektif. Yeah. Kenapa Robinsyar Fajar berhasil? Karena di situ ada efektivitas itu. Kalau komunikasi antara komunikator dengan komunikan terhadap maksud, tujuan dan sebagainya tidak nyambung, berat. Kegagalan terjadi. Pilkada yang tercepat dalam kampanye, dikasih suratnya sedikit sekali waktunya. Bayangkan 1,5 bulan untuk kampanye kan berat. Dulu 6 bulan. Sekarang 1,5 bulan untuk menyampaikan komunikasi itu. Kami di tim Fajar, Robinsyar Fajar ada tim ahli komunikasi yang dibangun. Komunikasi untuk kepentingan internal dan kepentingan untuk masyarakat. Nah, inilah yang kemudian kalau komunikasi program unggulan Robinsyar Fajar yang dikampanyekan itu kami memilih orator-orator yang handal, orang-orang yang bisa ngomong dengan bagus, bisa menyampaikan maksud dengan baik. Itulah ilmu komunikasi. Jadi komunikasi itu ada dua, ada komunikasi alamiah, orang yang doyan ngomong, ada yang doyan ngomong tapi punya ilmu. Itu lebih lengkap tentunya yang doyan ngomong tapi ada ilmunya gitu. Dia maksudnya nyampe. Udah selama 1,5 bulan ya? Yes. Selama turun ke masyarakat tuh pesan dan janji-janji apa saja yang udah disampaikan ke masyarakat? Ya. Jadi janji ini harus terukur. Sebab Robinsyar Fajar ini adalah orang yang tipenya tidak mau janji itu menjadi dusta. Nah, jadi janji ini harus diukur dulu gitu loh. Diukur.
Jadi tim Robisar Fajar ini adalah kelompok-kelompok termasuk calon itu sendiri, Pak Robisar dan Fajar ini ketika mau membuat janji itu berdasarkan analisis. Apa sih yang dibutuhkan masyarakat? Itu hampir kurang lebih 600 kali Robisar datang ke lingkungan. Ingin mendengar apa sih yang Anda mau? Apa sih yang Anda mau? Orang komunikator itu orang yang ininya mau bolong. Mau mendengar. Ininya telinganya mau mendengar gitu. Jangan kemudian hanya ini tertutup, ini ngomong aja gitu. Itu komunikator yang handal. Itu ada pada Robisar. Jadi Robisar ini hampir 600 titik se-Cilegon itu didatangi menanyakan di sini ada masalah apa, banjir kah, pendidikan dan sebagainya. Dan itu dihimpun oleh tim, kemudian dirumuskan bersama, muncullah kalau tidak salah 7 janji politik dan 17 sub penjabarannya. Nah, ini pendidikan misalnya, ada beasiswa bukan full sarjana ya, beasiswa sepenuhnya. Jadi beasiswa mahasiswa sepenuhnya ini seperti contoh, mahasiswa itu harus diantarkan dengan anggaran cukup sampai lulus, jangan per semester. Kalau sekarang kan maaf ya, per semester 3 juta gitu, dapat nggak? Enggak, tapi ya. ada. Ya, bukan orang Cilegon berarti. Bukan ya. Ini kan akan mendorong terkait dengan tugas pokok daerah, yaitu pendidikan dasar dan menengah. Ya, pendidikan ini harus dijamin karena pendidikan ini satu-satu kata Robisar dalam janji politiknya itu adalah hal yang utama dan pertama sebagai program unggulan. Baik beasiswa sepenuhnya, menyiapkan fasilitasi pendidikan yang layak, memberikan beban anggaran yang cukup sesuai dengan amanat undang-undang. Bahkan sekarang baru 24% anggaran pendidikan Robisar akan menaikkan semua itu. Menaikkan gaji guru dan sebagainya, honorer dan sebagainya. Itu sudah disiapkan janji politik. Kemudian ada lagi bidang kesehatan. Bidang kesehatan salah satunya yang sudah, kalau Pak Robisar Fajar itu bidang kesehatan dan pendidikan itu, kalau itu bagus dari pemimpin yang lama, pemerintahan yang lama akan diteruskan. Kalau yang jelek kita perbaiki, gitu loh. Tidak egois ya. Jadi itulah yang sustainable, artinya berkelanjutan. Nah, di bidang kesehatan ini Robisar Fajar punya konsep. Ya. Yang ketiga bidang ketenaga kerjaan. Bidang ketenaga kerjaan ini selalu menjadi konsentrasi Pak Fajar wakil, karena Pak Fajar ini seorang entertain ternyata. Dia lulus SD Cilegon, masuk SMP di Jakarta, masuk SMA-nya di Australia, di Melbourne, kemudian sampai ke perguruan tinggi di Melbourne. Dan dia seorang entrepreneurship, anak muda yang sukses dalam mengelola usaha. Dan konsentrasi ketenagakerjaan ternyata Pak Fajar ini sudah punya strategi yang luas. Ya, pengembangan UMKM, IKM dan sebagainya. Bahkan dia sudah mempunyai beberapa program unggulan terkait dengan ketenagakerjaan. Selain pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, yang keempat adalah bidang infrastruktur. Robisar juga punya konsep tentang infrastruktur. Bagaimana infrastruktur? Yang kelima sumber daya manusia. Sumber daya manusia pegawai-pegawai pemerintah ini harus on the track. Jangan like and dislike gitu. Jangan lu ponakan gua jadi ya ini nggak bisa. Jadi itu suka tidak suka. Lu tim ses gua, lu jadi ini yang nggak bisa. Robisar Fajar punya konsep on the track. Dia punya semacam sistem bagaimana pegawai itu dengan urutan kepangkatan, latar belakang pendidikan, keahlian, skill dan sebagainya. Dan dia akan menempatkan personality, dinas, bidang, kabid dan sebagainya itu pada tempat-tempat yang benar. Yang terakhir, yang sekian banyak sih sebetulnya yang penting-penting saja, yaitu di bidang kemasyarakatan. Kesejahteraan kemasyarakatan harus dijamin. Nah, karena apa? Karena ada program yang namanya program pusat bisa dilaksanakan oleh pusat, bisa di kongruen namanya. Jadi urusan kongruen itu program yang dapat dikerjakan oleh pemerintah daerah dan juga dapat dikerjakan oleh pemerintah pusat. Contoh pendidikan. Pendidikan ini boleh oleh daerah, boleh oleh pusat. Keagamaan, pendidikan, pertahanan, pertanahan, kemudian statistik, itu dari situ. Semua program itu berbasis data. Ini Robisar Fajar. Kalau bertanya tentang hal tadi itu, inilah yang sudah dipersiapkan. Sehingga
dalam pertama nanti pelantikan, terus ada janji 100 hari kerja, ready nanti sampai 5 tahun ke depan. Seperti itu. Luas ya? Luas banget. Mungkin lanjut mungkin pertanyaan terakhir juga kali ya. Iya. Ya mungkin harapan dari Bapak sendiri nih untuk Pak Robin Syah dan Pak Fajar, dan begitu pun dengan dinas. Oh, dinas-dinas yang mendukungnya nanti Kalau itu. di pusat namanya menteri atau kabinet ya. Oh, kalau di pusat itu. Ya, kalau di daerah tuh dinas-dinas. Oh, dinas-dinas. Harapan Bapak tuh kedepannya selama 5 tahun ke depan itu apa? Ya. Jadi kalau bertanya terkait apa sih harapan ke depan 5 tahun masa kepemimpinan Robin Syah Fajar, ini harus masuk dulu di dalam persoalan tahun pertama. Karena gini, tahun pertama dalam pemerintahan Robin Syah Fajar ini adalah melanjutkan. Contoh dari sisi anggaran saja, dari APBD tahun 2025 itu sudah disusun. Karena gini, saya ingin jelaskan dulu terkait bagaimana program harapan, ya. Itu harapan itu sudah tertuang tadi yang saya sampaikan, janji politik itu, ya kan? Yang sudah kemudian dikemas sedemikian rupa apa yang dicita-citakan. Nah, ini harus diawali dengan RAPBD, APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan itu anggaran 2025 sudah diketok palu tahun 2024 kemarin. Nah, pertanyaan saya adalah pada saat pimpinannya siapa, wali kotanya siapa, anggaran 2005 sudah diputuskan. Pak Hedi kan? Iya. Ya. Jadi November 2024 itu sudah diketok palu nih. 2,4 triliun untuk anggaran 2025. Artinya apa? Robin Syah Fajar pada tahun pertama menggunakan itu. Gitu loh. Maka janji-janji politiknya ini harus diukur ke situ gitu. Ada nggak anggarannya? Apalagi mungkin ada di mahasiswa membaca berita ya, kemarin kan Bujang Ganjing ya, 139 miliar gaji honor belum terbayar. Terus infrastruktur sekitar 150 miliar, hampir 300 sekian jumlahnya itu belum terbayar. Itu defisit. Jadi anggarannya tidak terbayar pada anggaran 2024. Bisakah dibayar pada 2025? Nggak bisa. Karena tahun anggaran itu Januari sampai Desember. Ternyata di tahun anggaran 2024 terjadi defisit. Defisit itu uangnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Pertanyaannya begitu kan? Karena persoalannya APBD itu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Belanjanya besar, pendapatannya kecil. Kan nggak seimbang. Nah, disinilah ternyata ada aspek pendapatan daerah itu tidak seoptimal mungkin dilakukan. Nah, misalnya dari pajak daerah, dari dari reklame, dari yang lain, sehingga belanjanya besar. Pada saat akhir-akhir tahun ternyata pendapatannya nggak ada, belanjanya besar, terjadilah defisit. Kalau defisitnya yang dapat ditoleransi itu 30 miliar ke bawah baru nggak apa-apa. Tapi kalau di atas 50 miliar ini bahaya gitu loh. Di sini pentingnya komunikasi. Karena legislatif dengan eksekutif kalau komunikasinya parah, ini berat ini. Berat. Apakah nanti ke depan akan berat? Saya kira ada, tetapi dapat diatasi karena kebetulan karena Robin Syah ini didukung oleh Partai Golkar, P3 oleh Partai Golkar, P3 juga mendukung Fajar, dan PDIP serta Demokrat dan partai pengusung yang duduk di kursi itu hampir 60%. Sehingga keinginan wali kota ini nanti ke depan nih, tahun 2026 nanti yang disusun 2005 akan mudah mendapat pengesahan. Itu komunikasi itu. Jadi itu gambaran saya. Jadi akan adakah kesulitan? Pasti. Tapi kalau Robin Syah Fajar dengan menteri-menterinya gitu ya, dinas-dinasnya ini solid dan diawasi dengan sungguh-sungguh selama 5 tahun ke depan, ini bisa mengantarkan visi misinya Robin Syah Fajar, sehingga RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang 10 tahun, 15 tahun itu akan menjadi keyakinan masyarakat. Karena hakikatnya keinginan Robin Syah Fajar adalah keinginan masyarakat. Yang tadi saya sampaikan, 600 titik dia gitu. Jadi, tapi saya optimis lah 5 tahun ke depan akan membawa kemajuan. Karena apa? Ada indikatornya. Pertama indikatornya ini anak muda.
Saya tahulah anak muda itu tidak seperti saya. Anak muda itu pengennya tahu aja. Caleg ataupun calon wali kota, dia mendapatkan suara terbanyak itu berarti responsibility masyarakat kuat, kepercayaan masyarakat kuat. Saya kira itu. Ada lagi? Boleh? Ya, silakan. Terima kasih kepada Bapak Bayu atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf apabila ada perilaku atau perkataan kami yang kurang berkenan. Iya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Sukses. Sukses ya. Makasih ya Pak. Sukses, sukses. Iya. Ini siapa? Siapa?